masuk hari ini? Ya. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, semua hadir semua. Berarti semangat. Ayo, sebelum memulai, mana? Tunjukkan semangat kamu dulu. Debuk semangat. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa diterima oleh kita, baiknya kita berdoa dahulu. Ayo, ketua kelasnya, Rasa, pimpin. Berdoa. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Atin. Kalian sudah bisa? Manfaat dari mempelajari Al-Quran selain dari pahala, dan kita bisa cerdas kalau kita sering membaca Al-Quran. Oleh karena itu, hari ini masih membahas tentang surat Atin, yaitu makna dan kandungan surat Atin. Kang Guru akan tayangkan video keterangan surat Atin. Kalian silakan menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menerangkan satu persatu isi kandungan surat At-Tin. Waturi Sinin, dan demi Bukit Sinai. Maksudnya adalah Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihi salam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu darinya. Sinin artinya yang diberkahi atau indah karena pohon-pohon yang berbuah. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah. Maksudnya yang merupakan negeri tempat kenabian Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia tersebut, yang dari sana dibangkitkan nabi-nabi yang utama mulia. Isi sumpahnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dari kalangan Rasul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmania maupun rohania. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal itu disebabkan manusia dikali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya adalah manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga
dengan segala kenikmatannya, dan juga dibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksud kandungan dari ayat ke-7 adalah Allah sudah mengutus Rasulullah sebagai pembawa risalah, petunjuk, dan uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik, contoh yang baik bagi umatnya. Kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya. 8. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Bukankah Allah hakim yang adil? Allah hakim yang paling adil. Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan dapat balasan yang buruk pula, neraka dan murkanya. Bagaimana dengan keterangan tadi? Jelas? Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam, harus beramal soleh, amal baik, kemudian banyak-banyak sedekah, melaksanakan kewajibannya itu apa? Mendirikan sholat. Ada yang bertanya dari keterangan tadi? Pak Guru kasih tahu. Ya. Dari keterangan tadi, penjelasan tadi, pengayangan tadi, bagaimana? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berdiskusi, yang mana kelompoknya sudah dibagi ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 kerjakan. Kelompok 2 ya, ada sana isi Fernando. Kelompok 3 kerjakan. Dan kelompok 4 silakan ya kerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo kerjakan. Ayo masing-masing dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Konsentrasi. Jika kamu tadi dengan seksama memperhatikan keterangan itu tadi, insya Allah bisa mengerjakannya. Ayo, ayo kita samanya. Jika ada kesulitan boleh bertanya kepada Pak Guru. Sudah selesai? Ya. Kamu tanya juga sudah? Ya. Ya. Udah yakin nih? Iya. Yakin ya? Kalau udah yakin, kita kumpulkan. Mana?
Tidak. Kelompok mana? Nah, sekarang kembali tempat duduknya menghadap ke depan. Pada hari ini pembelajaran ini adalah tujuannya pertama, kamu bisa menjelaskan makna, kandungan, dan dari surat At-Tin. Kemudian yang kedua adalah apa? Menyebutkan, ya, menyebutkan isi tentang surat At-Tin dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang-orang berdin. Paham ya nak? Nah, agar lebih memantapkan kamu, silakan kamu dari masing-masing kelompok maju satu orang untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Siap ya? Sekarang Pak Guru akan acak dari kelompok 4 dulu. Mana kelompok 4? Ya, siapa? Ya Muhammad Fadil. Muhammad Fadil. Kelompok 4 ini. Yang lain, ya. Yang lain kamu perhatikan hasil diskusi kelompok 4, kamu bisa bertanya dan kelompok 4 bisa menjawab. Ayo sudah. Isi kandungan Quran surat At-Tin ayat ke-7 dan ke-8. Ayat ke-7, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memperingati adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga berjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling adil dan maha pengasih dan selalu mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Kota yang aman adalah kota Makkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan hal yang aman. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sudah. Masih semangat? Tepuk anak soleh. Selanjutnya kelompok 1. Ya, Rafi maju. Rafi. Ya, membahas tentang ayat 1 dan 2. Ayo, yang perhatikan kelompok yang lain. Ayo, Rafi. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kota At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin.
Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mencernakan dahak, membersihkan ginjal, mengeluarkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Terangannya kurang, Pak. Ini Pak, soal gini. Ini kan diskusi, kita pecahkan bersama. Kita harus berani, ya. Kita harus berani untuk berdiskusi. Jangan sampai kita itu tidak berani, ya. Jadi menurut kamu gimana? Sudah bagus jawabannya, sudah benar? Alhamdulillah. Kalau sudah benar, berarti kalian menyimak pembelajaran hari ini sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok siapa? Kelompok Raju. Ayo Raju, bacakan yang bagus, yang lain menyimak. Apakah jawaban dari kelompok 3 betul atau masih kurang? Silakan. Jelaskan yang kamu ketahui dari isi kandung Quran surat At-Tin ayat 5 dan 6. Ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuannya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Ya. Ya, pemaparan dari sini, dari Raju. Menurut kamu sudah betul? Ya, ingin selamat, dia harus pertama beriman, kemudian takwa, kemudian apa? Beramal. Karena janji Allah sudah jelas di dalam Al-Quran. Bahkan manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang sebaik-baiknya makhluk. Malaikat aja kalah. Yang diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari apa? Tanah liat yang hitam. Makanya kita manusia banyak yang kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ya kan? Ada yang kecoklatan, ada yang kuning-kuningan. Tanah liat, kamu pernah lihat tanah liat? Warnanya ada yang hitam kan? Ada yang coklat? Ada. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, diciptakan sebaik-baiknya bentuk, sangat sempurna. Jasmaninya sempurna, rohaninya sempurna. Bahkan yang lebih dari makhluk lainnya, kita Allah manusia diciptakan, diberi apa sayang? Yang buat terpikirnya apa? Akal. Ya, diberi akal pikiran oleh Allah. Itulah yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Malaikat nih dari cahaya, tapi malaikat gak punya akal. Nanti Pak Guru kasih tugas ya, silakan kalian tengok itu PCR-nya. Yang belum ngerjain perlu kerjain. Karena tadi juga udah diwanti-wanti, bentar lagi juga ngisi rapor segala macam nilai, harus terpenuhi nilainya. Ya? Tengok-tengok PCR-nya. Pak Guru ada tugas di situ, ya. Takutnya kamu belum mengerjakan. Hari ini harus dikerjakan. Paham ya nak? Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.